Selamat jumpa pemirsa, salam sehat. Publikasi ini produksi dari Center of System yang membahas mengenai isu-isu strategis di bidang pangan dan pertanian. Center of System adalah suatu lembaga research bertaraf global dan kali ini akan memfokuskan presentasinya pada food loss and waste. Untuk itu channel awal ini kita sebut sebagai channel susut pangan. Saja kita tahu di susut pangan ada dua macam kategorinya, yaitu yang karena hilang atau loss, yang kedua karena adanya limbah atau waste. Nah, food loss and waste ini mempunyai isu yang sangat penting di Indonesia ini. Mengapa? Tahukah Anda bahwasanya food loss and waste itu di Indonesia ini atas penelitian dari Bappenas tahun 2021 besarnya itu sekitar 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Dan luar biasa kehilangan dalam bentuk uang ya, sekitar 213 sampai 551 triliun per tahun, dan ini kurang lebih 5% daripada GDP. Oleh karena itu penelitian dan kebijakan mengenai food loss and waste ini atau mengenai susut pangan ini menjadi penting sekali untuk dimasukkan di dalam kebijakan, baik itu di tingkat nasional, di tingkat regional, maupun tentu saja di tingkat para pelakunya itu sendiri. Khususnya untuk food loss and waste di hortikultur itu lebih tinggi juga ya, termasuk untuk sayuran dan buah-buahan seperti yang Anda lihat di depan ini, itu sekitar 20-50%. Nah, pada kesempatan ini saya juga bisa mengutip ya, kenapa hal ini menjadi isu global, karena di United Nations di tahun 2030 ada target dalam agenda dari Sustainable Development ya, SDG 12.3, itu separuh daripada food loss and waste itu pada tahun 2030 harus hilang, dalam arti kata berkurang. Susut pangan itu banyak sekali definisinya. Mungkin para ahli, mungkin juga para pengambil kebijakan punya terminologi sendiri. Tapi yang menjadi suatu konsep global, definisi dari susut pangan ini menyangkut komoditi, baik itu tanaman, ternak, ikan, dan hal-hal yang terkait dengan pangan bagi manusia. Nah, kalau dikatakan hilang atau apa itu tidak terpakai lagi sebagai satu bahan makanan, umumnya bergerak pada suatu aktivitas yang namanya rantai pasok, yaitu dari produksi sampai ke meja makan. Di dalam kaitannya ini mungkin kita mendapatkan suatu informasi yang sangat penting melalui studi yang dikembangkan oleh FAO terkait dengan komoditas hortikultura pada tahun 2022 sampai 2023. Nah, dikenalkan suatu konsep yang namanya CLP atau Critical Loss Point. Titik-titik di mana pada rantai pasok tersebut terjadi susut yang tidak bisa dihindarkan, dan oleh karena itu diperlukan suatu upaya-upaya intervensinya. Di dalam aktivitasnya pada saat penanganan pasca panen itu bisa meliputi transportasi, bisa mendapatkan di penyimpanan, pengolahan, sampai juga di pemasaran. Oleh karena kompleksitas ini, maka kita harus punya rujukan aspek legal ya. Dalam hal aspek legal tersebut, Undang-Undang Hortikultura nomor 13 tahun 2010 di dalam kategori pasca panen disebutkan bahwasanya selain meningkatkan produktivitas, meningkatkan standar kualitas, juga mengurangi susut pangan, di mana hal itu diikuti dengan suatu peningkatan yang disebut dengan nilai tambah atau added value. Terkait dengan itu, Badan Pangan Nasional juga sudah mengembangkan berbagai macam kebijakan yang terkait dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, bahwasanya pada kegiatan tersebut diperlukan suatu inovasi teknologi maupun kelembagaan, baik itu di tingkat pasca panen, pengolahan, sampai juga di tingkat pemasaran. Nah, di sini nanti kita lihat beberapa
kegiatan yang terkait dengan agroindustri. Mengapa? Karena dalam kaitannya dengan undang-undang tersebut diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang low grade atau off grade. Kemudian dikaitkan dengan bisnis pangan dalam arti kata pengendalian harga pada saat dimana seperti cabai sekarang itu harganya naik, bawang juga. Nah, pada saat kesempatan itu semestinya petani juga mendapatkan nilai bagi atas rantai nilai yang sedang dilaksanakan pada kesempatan-kesempatan seperti mau lebaran dan sebagainya ini. Namun ini semua membutuhkan suatu infrastruktur yang kita sebut sebagai nanti agro logistik center. Selain itu di dalam undang-undang pangan tersebut muncullah suatu kegiatan yang disebut dengan preservasi ya dari gizi pangan yang sedang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari program proyek studi oleh FAU tadi difokuskan pada 3 komoditi, yaitu bawang, kemudian cabai, dan kubis. Nanti akan disampaikan secara khusus masing-masing temuan maupun rekomendasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan susut pangan tersebut oleh para ahlinya. Nah, silakan para pemirsa nanti mengikuti sesi setelah ini. Dalam beberapa sesi akan disampaikan aktor rantai pasok yang utamanya adalah kelompok tani, yang kedua adalah dunia usaha, dan tidak kalah pentingnya adalah pemerintah. Selain itu ada unsur-unsur penunjang, yaitu misalnya untuk research and development ya, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian daripada kegiatan rantai pasok tersebut. Pada sesi yang khas membahas mengenai masing-masing komoditi nanti akan disampaikan penyebab daripada food loss and waste ini, khususnya di CLP tadi, di critical loss point. Dengan demikian akan ada suatu upaya-upaya intervensi yang efektif dan dapat dinilai apakah upaya tersebut mempunyai suatu manfaat ya, dan mempunyai suatu dampak yang luas, termasuk dampak seperti pembangunan berkelanjutan, kemudian perluasan lapangan pekerjaan, isu gender dan sebagainya. Dan demikian kita akan mengetahui betapa sebenarnya isu FLW itu, food loss and waste tersebut, mempunyai keterkaitan dengan berbagai macam strategi maupun program yang ada di kementerian atau lembaga yang lain. Khusus untuk hortikultura, di mana Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian menjadi bagian dari spearhead ya, yaitu lembaga yang akan ada di depan dalam upaya menanggulangi susut pasca panen, susut pangan terkait dengan sayur dan buah-buahan. Nah, para pemirsa, ikuti selanjutnya channel ini untuk kita bisa memahami, mengerti, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada aktivitas kita, baik kita sebagai pelaku rantai pasok maupun regulator di pemerintahan, juga para pengusaha atau dunia usaha yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam upaya peningkatan nilai tambah. Saya kira sesi pertama ini kita selesaikan dengan harapan itu menjadi manfaat buat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.